terkait kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, tanggal 10 Maret tahun 2020. Tak sendiri, Jokowi juga didampingi Ibu Negara Iriana saat menerima kedatangan kunjungan kenegaraan dari pemimpin Belanda tersebut. Uniknya, ada yang berbeda kali ini karena Jokowi turut mengajak sang cucu kedua, Sedamirah Nasution. Sedamirah Nasution ikut menyambut kedatangan Raja dan Ratu Belanda dengan mengenakan kebaya berwarna putih dan kain batik. Ia juga memberikan setangkai mawar kepada Ratu Maxima. Raja Belanda Willem Alexander menyerahkan secara langsung sebilah keris milik pahlawan nasional Pangeran Diponegoro ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keris pusaka itu diserahkan saat pertemuan Raja Willem dan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Keris yang selama ini tersimpan di Belanda itu diserahkan secara simbolis usai Raja Willem dan Jokowi memberikan pernyataan bersama. Keris milik Pangeran Diponegoro itu berwarna kuning di bagian sarungnya. Sementara itu, gagangnya berwarna coklat. Keris itu terbungkus rapi dalam sebuah kotak kaca saat diserahkan Raja Willem ke Jokowi. Mereka pun lanjut berfoto bersama. Sebelum dikembalikan ke Indonesia, berbagai proses penelitian dilakukan oleh para peneliti. Hal ini untuk membuktikan kebenaran kepemilikan keris. Keris itu didapatkan Belanda saat menangkap Pangeran Diponegoro setelah Perang Besar pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Indonesia dan Belanda mempunyai sejarah panjang. Negara kincir angin itu pernah menjajah Indonesia selama 3 abad atau 300 tahun lamanya. Willem Alexander menyampaikan permohonan maaf atas penjajahan yang dilakukan negaranya selama 350 tahun di masa lampau. Hal ini disampaikan Raja Willem saat bertemu Presiden Jokowi. After the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Senada dengan pernyataan pemerintah Belanda sebelumnya, saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas penjajahan yang dulu dilakukan oleh Belanda pada tahun-tahun itu, kata Willem. Meskipun Indonesia telah memerdekakan diri, Belanda tetap saja melakukan agresi militer yang menelan banyak korban jiwa. Willem pun menyampaikan permintaan maaf terkait hal tersebut. Tahun-tahun setelah proklamasi, pemisahan yang menyakitkan terjadi yang menelan banyak korban jiwa, ujarnya. Dia mengakui bahwa luka dan kesedihan dari keluarga yang dijajah Belanda masih terasa hingga kini. Willem berharap kunjungannya ke Indonesia dapat mendekatkan negara-negara yang pernah berlawanan. Willem menyatakan bahwa Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara politik dan moral sejak 2005. Hal itu terlihat kala pemerintah Belanda mengutus Menteri Luar Negeri Belanda saat itu Bernard Bot untuk melakukan kunjungan pertama kali ke Indonesia. Pemerintah Belanda telah mengakui secara politik maupun moral sejak 15 tahun lalu. Kami mengucapkan selamat pada Indonesia yang merayakan 75 tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti, ucapnya. Menurut dia, sejarah masa lalu memang tak bisa dihapus dan harus diakui oleh generasi selanjutnya. Raja Willem juga meyakini bahwa ikatan antara Belanda Indonesia akan semakin kuat. Sementara itu, Jokowi menuturkan bahwa sejarah memang tidak bisa dihapus begitu saja, tapi masyarakat bisa belajar dari masa lalu. Dengan begitu, maka akan timbul hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. 1000 friends too few, 1 enemy too many. Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu